Tapi sempat dari situ saya kebingungan kemana arah hidup saya. Nah, Dan dari situ ada nasihat kawan, ya, meminta-minta aja, minta sedekah. sampai diusulkan begitu ya. Iya. Tapi saya merenung, mikir, apa sanggup saya seperti itu? Tapi ternyata saya tidak sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topung dimanapun berada, jumpa kembali di Arehan Podcast. Hari ini kita bincang-bincang bersama dengan saudara kita Abdul Latif. Beliau berasal dari Palembang, tinggal di Batam dan sehari-hari beraktivitas sebagai penjual keripik ya, asongan ya, penjual asongan di kota Batam. Kisah beliau ini cukup menarik untuk kita diskusikan bersama, menjadi ibroh pelajaran bagi kita. Saya anggap kisahnya sangat menginspirasi, insya Allah untuk kita semua. Dan beliau Abdul Latif kebetulan lewat di Rumah Sehat RSTP Arehan, Tiban. Dan beliau juga sudah di terapi tutup punggung. Langsung saja kita bincang-bincang dengan saudara kita Abdul Latif. Bang Abdul Latif, ya. Sekarang usia berapa? 34. 34 tahun. Ya. Bang Abdul Latif tadi ini lewat nih, terus kemudian kita coba kita terapi tutup punggung. Nah, gimana setelah diterapi tutup punggung tadi yang Bang Latif rasakan ya, terapi tutup punggung? Alhamdulillah, badan saya terasa pegal-pegalnya berkurang, sakit-sakit pinggangnya. Keluhan selama ini memang ada? Ya, kemarin ada saya urut ibarat katakan, pinggangnya sakit tapi ya belum juga terasa enakan. Sekarang alhamdulillah ada rasa enakannya. Alhamdulillah. Karena hari-hari selalu jalan ya, dari gang ke gang lah ya. Ya, dari perumahan ke perumahan, dari pasar ke pasar. Itu setiap hari? Setiap hari. Paling saya istirahat paling hujan. Kalau badan sudah terasa capek kali, itu baru saya istirahat. Iya. Pagi saya jualan juga. Zuhur sekitar jam 11 saya pulang, jam 12. Nah, anak saya mau makan juga kan. Saya bungkuskan nasi, bawa pulang. Oh, jadi kalau duhur Bang Latif balik ke rumah? Iya. Karena ada anak saya mau makan sama dia kan. Jadi hari-hari mesti pulang, saat waktu jam makan pulang ke rumah? Iya, istirahat sekalian. Setelah itu jalan lagi? Setelah asar, saya jalan lagi, jualan lagi. Anak umur berapa sekarang Bang? Anak 8 tahun setengah Pak. 8 tahun setengah, laki-laki perempuan? Perempuan. Sudah sekolah? Sekolah sekarang kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke. Batamnya tahun berapa? 2018, bulan 10. 2018. Sebelumnya di Medan. Oh, Medan. Saya kecelakaannya di Medan. Tapi aslinya orang Palembang? Hasilnya Palembang. Nah, cerita awal mula kecelakaan itu mungkin Bang Latif bisa cerita ke kita. Ya, saya awal mulanya saya kerja di tenda pesta di Medan. Insidennya jatuh atau? Saya lagi masang tenda itu pas lagi megang besi. Mau pasang tenda, saya dari atas tenda. Di atas tenda itu saya narik besi dari bawah. Nyangkutlah besi itu kepada kabel listrik yang di atas. Setrum. Setelah itu saya nggak sadar lagi. Nggak tahu peristiwa itu terjadi. Iya, setelah saya kena sengatan listrik itu. Setelah saya sadar. Tahu-taunya sudah
Sadarnya di rumah sakit atau di Saya rumah? sadarnya di rumah sakit. Rumah sakit, dibawa orang ya waktu Dibawa itu. orang ke rumah sakit. Mm-mm. Setelah itu saya mau diamputasi langsung, tapi saya menolak. Tidak mau diamputasi. Mm-mm. Setelah saya tahan 12 hari, saya dirujukkan ke rumah sakit lain, Pak. Mm-mm. Jadi selama 12 hari itu di rumah sakit terus, Ya, di baru rumah dirujuk sakit. ke rumah sakit lain. Di rumah Sempat sakit. pulang ke rumah? Enggak, Pak. Oh, Langsung enggak. ke rumah sakit Adem Malik, Medan. Di sana baru diamputasi. Di sana baru diamputasi. Mm-mm. Nah setelah setelah kejadian itu, Bang Latif, apa yang Bang Latif rasakan gitu? Ya, kalau dirasakan dari hati saya itu, Nggak sedih nggak ya atau? kalau sedih pasti sedih. Tapi saya itu bertahan untuk anak saya. Oh sudah punya anak waktu itu? Iya. Karena sudah menikah ya waktu di Sudah Medan menikah. itu. Saya lihat ke sana, lihat anak saya, Mm-mm. anak saya, lihat saya, Mm-mm. dia masih kecil, masih butuh bimbingan dari saya. Masya Allah. Ya, saya putuskanlah untuk amputasi tangan Iya. saya. Demi anak ya? Demi anak dan juga demi hidup saya untuk melihat anak saya besar. Iya betul. Tidaknya bisa membimbingnya Mm-mm. ke arah yang mana, Mm-mm. tidaknya arah yang lebih baik. Iya. Nah Bang Latif di sini sama anak sama istri juga? Saya di sini sama anak aja, saya sama istri sudah pisah saya. Bisa. Jadi pisahnya dari Medan itu atau sudah di Batam sini? Saya pisahnya sudah dari sebelum saya kecelakaan, Pak. Sudah bisa. Ya Allah, Pak. Bang Latif sampai di Batam itu gimana ceritanya? Saya dijemput adik saya, diajaklah ke Batam. Setelah sampai di Batam ini, ya saya ada hasil bantuan dari masyarakat di Medan, dari bupati, dari Ya dari musyawarah. setelah kecelakaan itu ya ada yang bantu. Ya. Kalau dari pihak dari tempat saya kerja, ya cuman dikasih duit 4 juta untuk ongkos pulang ke pribadi dia. Kalau yang lainnya nggak ada. Jadi dari kumpulan masyarakat dan bantuan Iya. bupati, pemerintah Medan, itulah saya buka usaha second. Di Batam. Ya, sebelum corona. Setelah saya buka, datanglah corona. Dari situ usaha saya itu menurun. Awalnya usaha jualan second. Iya. Dari situ usaha saya menurun. Saya pun sempat bingung mau kemana langkah hidup saya. Sedangkan saya butuh biaya hidup, jajan anak saya, Ya. iya, dan juga banyak kebutuhan lain, bayar kontrak rumah. Tapi sempat dari situ saya kebingungan kemana arah hidup saya. Nah, Dan dari situ ada nasihat kawan, ya. meminta-minta aja, minta sedekah. Sampai diusulkan begitu ya. Iya. Tapi saya merenung, mikir, apa sanggup saya seperti itu? Tapi ternyata saya tidak sanggup. Pernah saya mau coba 1 kali melangkah ke pasar pagi second itu. Tapi air mata saya turun. Setelah saya mau masuk itu saya mau coba meminta-minta itu. Tapi saya nggak sanggup. Saya mundurkan lagi niat saya kan. Hati Niat menolak saya. ya. Hati saya menolak, jiwa saya menolak. Karena saya bukan nggak butuh duit, bukan nggak butuh uang. Iya. Karena batin saya nggak nerima, jiwa saya nggak nerima seperti itu. Iya. Ini luar biasa. Dari situ saya Putuskan tidak jadi minta-minta. meminta-minta seperti itu. Ada lagi usulan kawan, nasihat kawan, jualan aja kamu. Nah, jualan apa waktu itu diusulkan? Ditujukan kawan itu jualan keripik ke apalah yang bisa dijual gitu. Itulah yang dijual sekarang ya. Yang dijual itulah yang dijual sekarang, alhamdulillah. Jualan keripik, peyek, kacang, kerupuk, kue bawang semua saya jual. Ada juga yang sering nggak ada yang bisa dijual, telur puyuh saya
ambil dari pasar, tetangga Iya, yang nerebus, Masya Allah. bantu anak-anak saya yang Oke. bungkus. Ya, berikut ini jualan keripik Bang Abdul Latif. Ya inilah dagangan saya. Mm-mm. Keripik, kue bawang, peyek, kacang, opak, keripik Masya Allah. ubi. Biasanya ada juga keripik pisang, Mm-mm. ada telur puyuh, kerupuk ikan, Nah, kentang satu bakar. bungkusnya ini dijual berapa? Kalau peyek saya jual 5.000, yang kue bawang, kacang goreng, opak, keripik ubi saya jual 2.000. 2.000. Nah, ini buat sendiri atau Saya ngambil sama tetangga. ambil sama tetangga? Masya Tetangga itu karena bukan apa, ya saya minta tolong bikinkan, biar saya bisa jualan, bisa kerja. Mm-mm. Jadi sistemnya seperti apa? Saya ngambil keuntungan dari sini, dari keripik ini. Keuntungan. Nah, kalau misalkan tidak laku, Saya pulangkan. oh pelanggan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya, jarang nggak laku Pak. Bukan apa kan? Karena saya kelilingnya bukan 1 jam 2 jam Pak. Mm-mm. Dari pagi jam 8 sampai jam 11. 11 malam, 11 siang Pak. 11 siang. Setelah itu saya pulang. Mm-mm. Jam 2 sering saya berangkat jam 2. Habis Jualan itu lagi. berangkat lagi jam 8 malam saya pulang. Sering juga saya berangkat jam 3. Nggak menentu kalau berangkat siangnya. Kadang sampai malam jualan. Sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Selambat-lambat saya pulang jam 9 malam. Yang paling jauh abang sudah jualan di Batam di mana? Batu Haji. Batu Aji. Itu sampai ke kapling-kapling, ke Iya, sampai ruli-ruli gitu kapling-kapling, ya? pasar-pasar. Pasar-pasar. Nah, dari sepanjang abang jualan ini yang paling yang paling berkesan atau mungkin ada yang abang rasa yang paling menjadikan lah sepanjang abang jualan itu? Kalau yang paling menyedihkan, Mungkin ada pengalaman dengan pembeli kah atau di jalan mungkin ada hal-hal yang membuat abang terasa sedih dan sebagainya mungkin. saya merasa sedih yang anak-anak kecil di lampu merah jualan, bukan apa, takutnya keserempet mobil karena dia masih kecil. Mm-mm. Jual, Abang sendiri nggak pernah jualan di lampu merah? saya nggak pernah jual di lampu merah. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang jualan. Ibarat kata saya, kalau saya jualan ini, ibarat saya memotong rezeki dia juga. Mm-mm. Jadi abang Dan juga saya nggak bisa mengembalikan kembalian itu. Orang itu mau ngambil sendiri mungkin sungkan. Mm-mm. Kalau kayak di jalan biasa, bukan di lampu merah, Mm-mm. itu kan ada yang mau ngambil kembalian kan bisa dia ngambil sendiri. Kalau di lampu merah itu kan agak cepat. sulit ya bisa mengganggu arus lalu lintas lalu ya. lintas. Betul karena abang ya mohon maaf tidak bisa Ya. dengan cepat Karena melayani fisik ya. saya tidak lengkap. Ya betul. Kalau di jalan lintas biasa tidak di lampu merah itu kan bisa. Ya. Lama pun nggak apa-apa Lama, karena nggak mengganggu alur jalur Iya lintas. betul. Nah per hari abang bisa jual berapa bungkus gitu? Kalau saya bawa setiap hari itu pagi saya bawa ya kue bawang 40 bungkus, kacang 75 bungkus. Ya itu pun nggak habis, bukannya habis kan. Alhamdulillah kadang juga habis. Mm-mm. Tapi paling sering nggak habis kalau pagi, kalau siang saya kan bawa lagi siangnya Ya. sampai malam. Paling sisa-sisa adalah nggak menentu namanya kita jualan Ya. Pak. Tapi insya Allah selalu habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk bayar kontrak, kos, Cukup. Nah ngomong-ngomong untuk biasa per hari bisa abang dapatkan dari jualan itu berapa? ya kalau total semua nggak menentu Pak. Masalahnya jualan ini kan ya kadang habis ya kita dapat 150, 100, 200. 200. Kadang juga dapat 170 dapat gitu kan.
Insya Allah itu cukup untuk Ya. kebutuhan anak sekolah dan ini ya, dan sewa kontrak ya. Sekarang Kontrak. ya. Kontrak. Kontraknya Alhamdulillah. di Tanjung Uma juga. Di Sengkuang, Pak. Oh, Tanjung Sengkuang. Tanjung Sengkuang, Pak. Oh iya, tinggalnya di sana ya, di Tanjung Sengkuang. Biaya rumah, biaya sewa berapa per bulan? Kalau biaya sewa rumah saya itu sewanya RT saya yang sewa, Pak. Tapi saya seikhlas saya bantu berapa untuk bayar sewa rumah itu, Pak. Masya Allah. Karena rumah itu ditempatkan untuk perpustakaan gratis, Pak. Dari RT saya yang program Tempat tinggal RT. sekarang. Program RT. Iya, saya ditempatkan di sana. Jadi saya tinggal di sana, saya bukan apa. Ya, saya berniat juga bantu dan juga saya terbantu. Ya, sama-sama saling membantu. Ini luar biasa. Jadi abang selalu berpikir walaupun dengan keterbatasan yang ada ini, abang selalu berpikir bagaimana bisa tetap mandiri, tetap bisa memberi asas manfaat yang baik pada orang lain ya. Masya Allah. Nah, untuk makan sehari-hari nih misalkan itu, apakah ada masak atau memang semuanya harus beli? Karena ya mohon maaf dengan kondisi. Kalau untuk makan paling sering beli. Kalau saya selera untuk khas Palembang, ya saya minta tolong anak saya yang masak, Pak. Oh, anak Saya yang bimbing dari belakang. Iya, anak usia 8 tahun sudah bisa masak. Bisa. Sudah masak. Alhamdulillah. Untuk khas Palembang kayak di sini nggak ada jualnya. Kayak. Itu bisa anak disuruh Bisa. masak. Anak sendiri dengan kondisi bapak seperti ini, ya mohon maaf, dia ada merasa ini enggak? Alhamdulillah kalau anak saya sekarang merasa dia sayang sama saya. Masya Allah. Dan dia juga ya mandiri, Pak. Dan juga alhamdulillah tetangga saya sana memperhatikan dia, Pak. Masya Allah. Dari sana saya ya alhamdulillah ditempatkan di lingkungan yang bagus, yang peduli, saling peduli, gitu kan. Iya, Bang Abdul Latif tadi bercerita sempat ditawarin lah oleh kawan untuk ya bahasa ininya ngemis lah gitu ya. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini kan tidak semua orang itu bisa berpikir seperti abang gitu. Artinya kalau kayak seperti dengan kondisi seperti ini dan pekerjaan seperti ya ngemis ini kan sesuatu yang simpel tapi bisa menghasilkan uang. Nah, abang kok kenapa terpikir udahlah kenapa enggak lakukan ini aja, lagi pula enak, tidak perlu capek-capek kemana-mana, cukup ke area-area situ saja atau cukup nongkrong di lampu merah saja. Kebanyakan yang kita lihat ya seperti itu. Saya berpikir saya nggak mau seperti itu. Saya itu ingin saya menghasilkan itu melalui adanya usaha. Saya bukan apa, memang saya mau kerja, tapi saya nggak bisa kerja apa-apa lagi selain ini yang saya bisa sekarang. Ya, Mungkin setelah saya ada modal, mungkin saya nggak lanjutkan ini lagi, Pak. Bisa saya buka usaha yang tetap untuk tinggal di rumah. Ada rencana pengen? Ada rencana ke sana, Pak. Alhamdulillah. Usaha apa yang abang pengen kembangkan nih, seperti di usaha di rumah? Ya, kalau usaha di rumah setidaknya manisan, Pak, untuk di rumah apa? Jualan gitu ya? Jualan lah. Kayak Bersama jual anak pulsa, gitu ya? iya. Jual pulsa, jual kerontongan lah di rumah, kayak mie apa kan bisa kita pesan, orang antar ke rumah. Ya, karena memang terkendala juga ya dengan aktivitas jualan seperti ini, karena ini abang harus gendong ya setiap hari, itu gendong di sini kiri dan kanan gitu ya? Iya, setiap hari saya gendong memikul ibarat. Memikul ya. Nah, itu udah capek gitu. Kalau capek gimana caranya, Bang? Ya, kalau capek, ya pasti capek, Pak. Ya, kecapean itu kita, alhamdulillah, kita senang dengan kerjaan, adanya kegiatan seperti ini, kita hilang pemikiran yang suntuk kita.
pemikiran jenuh yang nggak jelas apa yang mau dipikirkan. Kalau di sini kita cuman fokus berjalan, sambil jalan kita zikir, Masya Allah. dan juga kita tawarkan dagangan sama orang ya. Masya Allah. Sama yang niat beli kita datangi, yang kasih terima kasih bang, nanti lain kali bang, ya kita terima kasih juga. Iya. Karena kita udah disapa. Iya. Nah kalau abang jualan nih keliling komplek kapal sebenarnya. Kalau capek istirahat di mana? Istirahatnya di ya pas sholat, waktu sholat saya mampir di masjid, sekalian sholat, tiduran sebentar. Bisa istirahat di masjid ya? Bisa istirahat di masjid. Masya Allah. Keluarga besar semua di Palembang. Cuman di sini ada adik saya ada di sini. Ada adik sini. Ada adik, tapi saya beda tempat. Ya lebih mandiri lah ya, abang lebih. Biar lebih mandiri juga, anak juga bisa mandiri. Orang tua masih hidup? Orang tua nggak ada semua pak. Oh sudah tidak ada. Itu sejak kecil atau? Sejak sekitar 20 tahun, 15 tahun yang lewat. 11 tahun yang lewat. Masih ada niat untuk menikah? Ya, kalau untuk sekarang saya fokuskan untuk Merawat anak. merawat anak dan juga menyiapkan tempat tinggal anak. Tapi kalau ada jodoh Allah kasih? Kalau Allah kasih jodoh, ya alhamdulillah saya kan masih. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bang Latif diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini sebuah perjalanan hidup sahabat, Masya Allah, bisa menginspirasi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil dan memberikan ujian kepada hambanya tentu sesuai dengan kemampuannya sebagaimana Allah telah janjikan. Bang Latif kita yakin seorang pria yang sangat luar biasa, tegar, sabar, ikhlas menjalani hidupnya, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Walaupun dengan keterbatasan tangan beliau kedua-duanya karena ada insiden dan harus diamputasi, tapi beliau tidak pernah berputus asa untuk berikhtiar mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan jualan setiap hari, jualan asongan seperti ini, keripik ya bermacam-macam, alhamdulillah ada rezeki bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama anak tercinta satu-satunya yang tinggal bersama beliau. Sahabat Topung khususnya yang di Batam, jangan lupa ketika jumpa dengan beliau boleh beli borong dagangan beliau, sama-sama saling membantu. Demikian podcast kami, bincang-bincang kami dengan Bang Latif. Bang Latif, terima kasih banyak sudah hadir di Arehan Podcast. Dan insya Allah Bang Latif kalau merasa badan tidak kurang enak, pegel-pegel dan sebagainya, anak juga begitu, silakan bawa ke Arehan, klinik Arehan ya. Insya Allah kita bisa layani terapi totok punggung. Ya Bang Latif jangan sungkan. Ya kalau lewat sini silahkan mampir. Insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Demikian Bang Latif, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Bang Latif diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, keberkahan, kesuksesan, begitu juga anaknya dijadikan anak yang solehah. Amin. Yang insya Allah berbakti untuk orang tua, mudah-mudahan untuk agama dan bangsa ini. Amin. Demikian Bang Latif, terima kasih banyak ya. Tetap sabar, kuat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kejayaan. Amin. Amin. Demikian sahabat Topung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.